Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kali ini saya akan membahas masalah fakta atau mitos tentang kehamilan menurut agama Islam. Ya Rasulullah salamun alaik. Yang pertama, apakah boleh ibu hamil memancing? Di dalam Islam tidak ada larangan selama untuk keperluan atau kepentingan untuk dimanfaatkan. Jadi boleh ibu hamil memancing. Yang kedua, mendengarkan musik klasik. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu yang paling kalam, yang paling bagus, yaitu karena kalamullah. Itu yang paling bagus untuk merangsang otak yang ada di dalam kandungan. Itu bagus untuk otak si anak, untuk perkembangan otak. Kemudian, bolehkah ibu hamil berhubungan badan? Tidak ada larangan dalam Islam. Yang dilarang itu pada saat datang bulan atau haid. Itu yang dilarang, tidak boleh. Kalau hamil itu tidak ada larangan di dalam Islam berhubungan badan. Jadi kalau haid itu dilarang. Yang keempat, menggibah. Menggibah itu dilarang walaupun tidak hamil juga dilarang menggibah itu. Nah, apalagi pada saat hamil, pada saat ibu mengandung, itu dilarang. Ditakutkan anaknya itu bersifat sama dengan orang yang kita gibah. Ditakutkan sama. Misalkan kita menggibah orang, misalkan orang itu sangat pelit. Nah, dikhawatirkan anak yang ada di dalam kandungan itu juga bersifat pelit seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi di dalam agama tidak boleh. Kemudian menyiksa binatang, apakah boleh? Tidak boleh ibu hamil menyiksa binatang. Walaupun tidak hamil juga tidak diperbolehkan menyiksa binatang. Binatang itu boleh dimanfaatkan sekadar untuk keperluan. Nah, contohnya menyembelih ayam tidak apa-apa, karena menyembelih ayam untuk keperluan, untuk dimakan. Baik itu suaminya ataupun ibu hamilnya yang memegangi ayamnya untuk disembelih tidak masalah, tidak apa-apa. Karena di dalam Islam tidak dilarang. Karena itu untuk keperluan. Kecuali itu tidak dimanfaatkan, disiksa saja, itu tidak boleh. Yang kemudian berikutnya yaitu bersedekah. Dianjurkan bagi ibu hamil itu bersedekah kepada orang saleh. Apabila anaknya ingin saleh, bersedekah kepada orang saleh. Apabila anaknya ingin alim, bersedekah kepada orang alim. Apabila anaknya ingin hafal Al-Quran, bersedekah kepada orang yang hafal Al-Quran atau berhadiah. Kata-katanya berhadiah. Banyak berhadiah kepada orang alim atau orang soleh, supaya anaknya soleh dan alim, supaya pintar anaknya. Atau dianjurkan seperti itu.
Kemudian makan buah. Nah, makan buah ini tertentu kalau buahnya itu bersifat panas itu tidak boleh, misalkan durian atau nanas. Karena ada kejadian ibu hamil makan durian, nah, kemudian meninggal. Tapi bukan karena itu ya, itu hanya sebab. Tapi sebab juga dihindari. Yang paling bagus itu makan kurma. Itu makan kurma yang paling bagus, karena ibu Nabi itu banyak makan kurma waktu mengandung Nabi. Banyak makan kurma yang bersih, supaya anaknya pintar seperti Nabi Muhammad pintar kan. Itu banyak makan buah kurma atau kacang-kacangan. Kemudian membaca. Nah, banyak membaca Al-Quran itu supaya otak itu merangsang otak anak, banyak membaca atau banyak berhitung. Tapi yang paling bagus adalah banyak membaca Al-Quran. Dan kemudian dilarang menyiksa seperti menyiksa orang misalnya, atau menggibah atau memfitnah, dikhawatirkan terjadi hal yang sama kepada si anak. Karena ada kisah nyata ada seorang laki-laki, istrinya sedang hamil, dia menyiksa orang buta. Setelah istrinya melahirkan, ternyata anaknya tidak memiliki bola mata. Itu karena sindiran karena menyiksa orang buta. Nah, itulah demikian daripada fakta atau mitos menurut agama tentang ibu hamil. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.